Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul The Warlord of the Sea yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan satu-satunya daratan bumi yang menjanjikan di masa depan. Polisi laut bernama Lowly memimpin ekspedisi untuk mencari benua tersebut. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Ia dihadapkan pada raja bajak laut dan monster air yang sangat berbahaya. Tapi, sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Semesta yang kita tempati menyimpan sejuta misteri. Menurut teori mekanika kuantum, bahwa terdapat semesta lain yang sama persis dengan peradaban manusia sekarang, yaitu semesta paralel. Karena keterbelakangan teknologi dan kelangkaan sumber daya untuk bertahan hidup, orang-orang mulai mencari benua baru yang dikatakan dalam legenda. Tapi sejauh ini belum ada yang berhasil. Menghadapi kenyataan itu, para bajak laut menjarah sumber daya dan terjadi perang tiada henti. Di lepas pantai kota Wuji, armada bajak laut yang dipimpin oleh Yama berniat menyerang kota Wuji. Lowly dan Kapten Zhang dari Departemen Polisi Laut tidak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh anak buah dan kapal-kapal bersenjata untuk menghalau serangan armada Yama. Pertempuran itu terhenti setelah muncul ribuan peti dari dasar laut. Peti itu berisi gas beracun berwarna hitam dan membunuh sebagian anak buah kapal. Departemen Kota Wuji menyelidiki peti tersebut dan menemukan kode-kode yang diyakini adalah sebuah petunjuk. Seorang profesor bernama Tuan Gedong dipanggil untuk memecahkan misteri tersebut. Menurut Tuan Gedong, kode itu merupakan peta perjalanan menuju benua baru. Berdasarkan penelitian yang ia lakukan selama bertahun-tahun, legenda menyebutkan bahwa benua baru tersebut memiliki sumber daya yang tiada habisnya. Namun, belum ada yang pernah mencapainya, kecuali orang itu mengerti bahasa laut. Setelah kota Wuji mengalami kekurangan pasokan akibat serangan armada Yama, Lowly dan Kapten Zhang pergi menemui seorang bajak laut wanita bernama Haiji. Selain terkenal dengan parasnya yang cantik, Haiji mampu menundukkan seluruh penghuni lautan. Untuk itulah, Lowly mengajaknya bekerja sama dengan tawaran hadiah kerang Wanhai. Anak buah Haiji bernama Ruan awalnya tidak setuju, mengingat Lowly adalah polisi laut sedangkan mereka adalah bajak laut, dan Lowly mengancam akan meledakkan bom. Haiji menggunakan kekuatannya untuk menghentikan percekcokan lalu bersumpah, siapapun yang naik di kapalnya tidak boleh ada yang berkhianat. Mereka akhirnya sepakat lalu mengarungi lautan untuk mencari benua baru dengan sumber daya yang tak terbatas. Segerombol lumba-lumba menjadi penunjuk arah di bawah kendali Haiji. Haiji lalu mengajak Lowly berdansa. Ia mulai tertarik dan mempertanyakan rahasia Lowly yang membuatnya berbeda dengan pria lain. Ternyata di masa lalu, Lowly ditinggal orang tuanya sejak kecil dan satu-satunya yang menjadi kenangan adalah sebuah kompas bertuliskan New Land. Di sisi lain, Ruan yang mencintai Haiji terlihat cemburu. Ia mengungkap perasaannya, namun Haiji tidak memiliki perasaan yang sama karena sudah dianggap keluarga. Saat memasuki kawasan Laut Mati,
monster lautan menyerang kapal. Haiji mencoba mengendalikan, namun monster itu terlalu kuat. Semua awak kapal terlihat ketakutan, tapi tidak dengan Lowly. Ia bertarung melawan monster itu seolah memiliki kekuatan super. Setelah sadar, Lowly menceritakan hal aneh yang terjadi padanya. Tuan Gedong sadar, orang yang selama ini yang ia cari adalah Lowly. Namun ia bukanlah ayah Lowly, melainkan teman ayahnya yang bernama Dayong. 20 tahun yang lalu, Tuan Gedong dan Dayong adalah peneliti yang ditugaskan untuk meriset obat yang bisa membuat tubuh manusia cepat berevolusi agar mampu menyesuaikan diri dengan kelangkaan sumber daya. Secara diam-diam, Dayong melakukan eksperimen itu pada Lowly. Tuan Gedong merasa bersalah karena tidak bisa menggagalkan perbuatan keji ayahnya. Sejak saat itu, Dayong dan Lowly menghilang. Dan sekarang, satu-satunya objek eksperimen yang berhasil berevolusi adalah Lowly. Makanya, ia memiliki kekuatan yang begitu hebat. Saat itu, Raja Bajak Laut Yama berhasil merampas kapal. Disebabkan salah satu anak buah Kapten Zeng berkhianat dengan membocorkan rute perjalanan mereka mencari benua baru. Lowly, Haiji, dan Ruan melarikan diri menggunakan sekoci, sementara Kapten Zeng dan Tuan Gedong nasibnya tidak diketahui. Setelah berhasil merampas peta rahasia, Yama mengumumkan akan mengadakan rapat besar antar seluruh bajak laut di kota Senlohai. Mereka bertiga akhirnya sampai di kota Senlohai, di mana para bajak laut sudah berkumpul untuk menghadiri rapat. Di sana mereka menemukan Kapten Zeng yang sedang menyamar sebagai penjual obat. Mereka lalu berdiskusi bagaimana cara menyelamatkan Tuan Gedong sekaligus mencuri informasi dari rapat yang akan dilaksanakan. Acara penyambutan Raja Bajak Laut pun resmi dibuka. Dimulai dari raja pertama bernama Yama. Yama merupakan pengendali kehidupan seluruh bajak laut yang bertanggung jawab atas pembuatan mata uang dan perdagangan, serta tak segan-segan untuk membunuh. Raja kedua bernama Hakim. Hakim bertanggung jawab atas pembuatan kapal, navigasi, dan transportasi, di mana Ruan menyamar sebagai anak buahnya. Raja ketiga bernama Mengfo. Mengfo bertanggung jawab atas semua pasokan makanan dan minuman untuk seluruh bajak laut, di mana Haiji menyamar sebagai anak buahnya. Raja keempat bernama Kevan. Kevan bertanggung jawab atas persenjataan, kapal perang, dan kebutuhan penjarahan, di mana Lowly menyamar sebagai anak buahnya. Raja kelima bernama Losha. Losha bertanggung jawab atas perluasan dan penggalian batu bara serta mineral, di mana Kapten Zeng menyamar sebagai anak buahnya. Singkat cerita, rapat pun dimulai. Yama mengutarakan bahwa ia akan mencari benua baru yang tertulis di peta dan Tuan Gedong yang akan menjadi penunjuk jalan. Pada awal rapat ini berjalan normal seperti biasa. Para tamu undangan disuguhkan minuman anggur yang mana anggur itu sudah diracuni oleh Haiji. Mereka lalu mengadu domba para raja bajak laut dengan informasi asal-asalan terkait pembagian hasil rampasan. Losha lalu marah karena merasa dicurangi dan dirugikan atas pembagian harta yang tidak rata. Permasalahan itu merembet pada masalah yang lainnya, di mana para raja saling tuduh-menuduh akibat termakan hasutan. Seketika, rapat yang awalnya berjalan lancar berubah menjadi kacau yang ditandai dengan aksi saling menyerang satu sama lain.
Kekacauan itu baru berhenti setelah Raja Yama tertembak di bagian perut dan penembaknya adalah Lowly. Semua itu sudah direncanakan dan mereka berhasil mengacaukan rapat tersebut. Racun yang dicampurkan ke dalam anggur juga sudah bereaksi. Semua tamu undangan mendadak pingsan dan lemas. Mereka lalu menyelamatkan Tuan Gedong, kemudian meninggalkan kota tersebut. Mereka bersulang, merayakan keberhasilan, namun sayangnya peta rahasia itu tertinggal di kota Senlohai. Tuan Gedong mengaku sudah mempelajari peta itu dan akan menunjukkan jalannya. Di malam itu, Tuan Gedong curhat dengan Haiji bahwa ia memiliki seorang putri yang cantik dan baik hati bernama Sasha. Namun putrinya itu sudah tidak ada. Itulah yang membuatnya sedikit gila. Sementara Lowly dan Ruan terlibat perdebatan terkait siapakah yang nantinya akan menjadi pendamping hidup Haiji. Mereka berdua siap menerima kenyataan dan bersaing secara sportif jika nantinya Haiji memilih salah satu di antara mereka atau Haiji memilih pria lain. Mereka berlima akhirnya tiba di suatu pulau. Namun Lowly mulai curiga dengan adanya koran baru dan peti yang sama di kota Wuji. Mereka lalu menuju ke bangunan tua untuk mencari tahu yang sebenarnya. Bangunan itu menyerupai laboratorium lama. Lowly kembali curiga dan mempertanyakan kenapa Tuan Gedong membawanya ke pulau tersebut, serta siapakah Tuan Gedong yang sebenarnya. Di saat itu, Tuan Gedong mengurung mereka dengan kurungan listrik. Ternyata Tuan Gedong mengarang cerita bohong. Sebenarnya ia bereksperimen pada putrinya, namun hasilnya gagal dan malah merubah sebagian tubuh putrinya menjadi gurita. Karena kecewa, ia melakukan hal yang sama pada Lowly. Di luar dugaan, eksperimen itu berhasil tepat sebelum Lowly menyelamatkannya. Tujuan Tuan Gedong yang sebenarnya adalah untuk menyelamatkan putrinya dengan menggunakan donor darah dari eksperimen yang berhasil, yaitu darah Lowly. Saat itu Lowly bersedia membantu agar teman-temannya dilepaskan, walaupun kemungkinan ia akan mati. Di saat itu juga, Yama beserta anak buahnya datang mencari Tuan Gedong. Namun sejatinya benua baru hanyalah imajinasi Tuan Gedong saja. Ia merancang semua itu sedemikian rupa agar bisa membawa Lowly ke tempat tersebut. Yama pun marah dan terjadi pertarungan. Lowly akhirnya berhasil menyelamatkan putri Tuan Gedong dan mengalahkan Yama. Sementara Ruan mengalami luka cukup parah dan mati. Mereka kemudian melakukan ritual untuk melepas kepergian Ruan. Terlihat Lowly menemukan sebuah catatan kecil yang mana catatan itu milik ayahnya. Dari catatan itu Lowly menemukan petunjuk menuju benua baru dan film pun selesai. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah berhenti untuk berimajinasi seperti sosok Tuan Gedong yang rela melakukan apa saja demi menyelamatkan putrinya. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai ketemu di video selanjutnya.